Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Setelah mengumpulkan badge dengan susah payah, ternyata tim Rocket kembali berulah dan merebutnya dari tangan Satoshi. Satoshi dan kawan-kawan menikmati sarapan lezat bersama Ibuki dari balkon rumahnya. Satoshi yang telah mengumpulkan seluruh badge berencana untuk langsung mendaftar Johto League. Namun Ibuki memberitahukan bahwa Johto League akan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan lagi di Silver Town. Selagi menunggu hal tersebut, sebaiknya mereka pergi berkunjung ke New Bark Town. Satoshi pun sudah memutuskan akan pergi ke sana. Sedangkan tim Rocket mempunyai rencana mereka sendiri, yaitu mencuri badge Satoshi. Dikala Kojiro dan Nyasu ingin menjual badge tersebut, Musashi justru ingin menggunakannya untuk mendaftar Johto League. Di tengah pembicaraan itu, makanan mereka tiba-tiba lenyap, dan karena hanya ada Sonansu, maka ia yang disalahkan. Ketika Satoshi dan kawan-kawan baru saja keluar, tim Rocket yang menyamar menjadi wartawan mencegat mereka. Tim Rocket ingin mewawancarai Satoshi yang telah mengumpulkan seluruh badge. Satoshi pun menerimanya, meskipun agak bingung dari mana wartawan itu tahu. Tim Rocket langsung menyuruh Satoshi untuk berfoto di tempat yang telah disediakan, sambil mengambil jaketnya dan menyerahkannya kepada Nyasu yang bersembunyi di balik semak-semak. Setelah memakai pakaian raja, Satoshi pun mulai berpose di depan kamera. Sementara Nyasu yang telah mengamankan badge mengembalikan jaket itu ke Musashi. Begitu sesi pemotretan selesai, mereka membalikan jaket ke Satoshi. Namun Satoshi mengungkit tentang jeleknya pelayanan tim Rocket, yang tidak sedikit pun berterima kasih kepadanya. Tim Rocket yang kesal pun mengungkapkan identitasnya. Satoshi memperhatikan jaketnya dan menemukan badge-nya telah diganti dengan tutup botol. Satoshi dan kawan-kawan langsung mengejar tim Rocket. Pada saat itu, Sonansu yang membawa badge duduk di atas tunggul pohon sambil menunggu teman-temannya. Sonansu lalu bergerak dari posisinya, menemukan pohon yang dipenuhi buah-buahan. Sonansu mulai membayangkan teman-temannya pasti senang jika memakan buah itu. Ia segera mengisi kotak badge itu dengan buah, dan kembali duduk di tempat asalnya. Tiba-tiba tangan seekor Pokemon meraih kotak, yang setelah diperiksa itu ternyata adalah Wynaut. Tim Rocket lalu datang menagih kotak yang dipegang Sonansu, tapi sayangnya Wynaut telah pergi membawanya. Ketika ditanya di mana Sonansu menyembunyikan kotak badge, ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Walau bagaimanapun juga mereka tidak mempercayainya, sampai kemudian Sonansu menggambar wajah Wynaut, yang diartikan itu adalah Wooper. Mereka pun memutuskan untuk mencari Pokemon tersebut. Tim Rocket menemukan Wooper yang duduk di atas batu di tengah aliran sungai. Mereka mencoba menangkapnya, tapi Wooper menghindari ketiganya dan berlari ke dalam hutan. Di sisi lain, Satoshi masih mencari badge-nya, yang padahal jika mau Ibuki bisa mencetaknya lagi. Tapi Satoshi menolaknya, menyatakan badge tersebut memiliki arti sendiri baginya, tentang bagaimana Pokemonnya berjuang untuk mendapatkannya. Akhirnya mereka semua membantu menemukan badge itu sampai dapat. Satoshi memanggil para Pokemon untuk membantunya, sedangkan teman-temannya pergi ke arah yang berbeda untuk mencari tim Rocket. Bailip dan Shiny Knockowl menemukan Wynaut yang mencoba membuka kotak. Wynaut kesulitan membuka kotaknya sehingga Bailip yang membukakannya. Dan setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada badge Satoshi. Shiny Knockowl segera melaporkannya kepada Satoshi. Setelah mengumpulkan semua badge, mereka diganggu tim Rocket yang memojokkan Wooper. Tim Rocket lalu mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk melawan Bailip. Bailip kewalahan karena harus bertarung sambil melindungi Wooper. Oleh karenanya, ia hampir saja dikalahkan, hingga akhirnya Wynaut keluar untuk melindunginya. Di saat yang bersamaan, Satoshi tiba di tempat kejadian. Arbok menggunakan Poison Sting, memberi kesempatan bagi tim Rocket untuk melarikan diri. Bailip melemparkan Satoshi ke balon udara, tapi sayangnya meleset dan mulai terjun ke bawah. Entah dari mana Ibuki dan Dragonair berhasil menyelamatkannya. Satoshi lalu merintahkan Shiny Knockowl untuk menjemput Pikachu, dan mereka berdua terbang mengejar tim Rocket. Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket, yang membuat badge terhambur di udara. Satoshi dan Pokemonnya berhasil mengumpulkan badge, hanya saja mereka kekurangan satu lagi.
Saat mereka sibuk mencarinya, Wynot keluar dari semak-semak dan menyerahkan badge ke Bailey. Bailey kemudian memberikannya lagi kepada Satoshi. Namun saat mereka hendak berterima kasih, Wynot ternyata sudah lenyap. Pokemon itu ternyata naik di atas perahu yang membawa gelondongan kayu dan melambai mengucapkan selamat tinggal. Ibuki dan yang lainnya menghampiri Satoshi yang merasa senang karena menemukan seluruh badge. Sesampainya di Pokemon Center, mereka menghubungi Propokido untuk memberitahukan bahwa Satoshi sudah mengumpulkan badge. Namun panggilan itu berakhir ketika para Pokemon mulai menindih Propokido. Ibuki menunjukkan di mana letak kota berikutnya. Takeshi merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan Ibuki. Tapi Kasumi segera mendorongnya ke belakang. Dengan demikian, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Satoshi dan kawan-kawan menemukan sebuah terowongan yang diperkirakan mengarah ke laut. Sesampainya di luar, mereka memang menemukan laut yang terbentang luas. Kasumi lalu memanggil Pokemonnya untuk beristirahat di tempat tersebut. Psyduck berjalan mendekati air, tapi sedikit cipratan saja sudah cukup membuatnya takut hingga hampir menangis. Mereka terus menyusuri jalan hingga menemukan acara berenang. Takeshi menjadi sangat bersemangat, membayangkan gadis-gadis cantik dengan pakaian renang tampil bersama para Pokemon seksi. Takeshi segera lepas landas, memaksa teman-temannya untuk mengikutinya. Mereka berlari ke arah seorang pemuda di pantai, yang menyampaikan bahwa acara tersebut baru saja akan dimulai. Satoshi dan kawan-kawan menuju ke stadion besar dan duduk di tribun. Saat pertunjukan dimulai, para Pokemon air melompat dari bawah air, diikuti oleh seorang pemuda, yang membuat Takeshi kecewa karena gadis cantik itu tidak ada. Sementara itu, tim Rocket berdiri di atas stadion menyaksikan acara juga. Nyasu mulai membayangkan betapa terkesannya bos jika punya Pokemon tipe air yang menghiburnya saat berenang pagi. Tim Rocket pun berencana untuk menangkap Pokemon itu. Satoshi dan kawan-kawan memuji pemuda itu setelah pertunjukannya selesai. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Ryuji, yang merupakan gym leader Coastline. Ryuji kemudian mengajak mereka berkeliling, dan ketiganya melihat foto Ryuji bersama kakak Kasumi. Ryuji menjelaskan telah mengunjungi Cerulean Gym berkali-kali, dan bermimpi memiliki gym seperti itu juga, sebagai sesama pencinta Pokemon tipe air. Ia juga mengungkapkan bahwa untuk saat ini Coastline Gym merupakan gym pribadi. Karena itulah mereka tidak pernah mendengar adanya gym ini sebelumnya. Namun Kasumi lebih penasaran apakah kakaknya pernah menyebutkan sesuatu tentang dirinya. Ryuji lalu menyampaikan bahwa di antara mereka semua hanya Kasumilah yang paling lemah. Hal ini membuat Kasumi semakin jengkel dengan semua saudari perempuannya itu. Kasumi pun mengalihkan pembicaraan ke siapa yang paling menyukai Pokemon tipe air. Ryuji membantah pernyataannya, sehingga Kasumi menantangnya bertarung sebagai salah satu gym leader terbaik Cerulean City. Tim Rocket sedang berada di kapal selamnya, hingga mereka diserang oleh Pokemon Ryuji. Dikarenakan serangan yang tak henti-hentinya, kapal selam itu mulai mengalami kebocoran dan mulai tenggelam. Berpindah ke Ryuji lagi, yang menunjukkan stadion bawah airnya, yang dirancang untuk memberikan Pokemon tipe air kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Kasumi mengagumi ketertarikan Ryuji kepada Pokemon tipe air, yang mana ia juga ingin punya tempat seperti ini. Mereka lalu melihat kapal selam tim Rocket yang lewat. Begitu sampai ke permukaan, Satoshi dan kawan-kawan sama sekali tidak memberi ampun. Mereka merintahkan para Pokemon mengajar tim Rocket habis-habisan, sampai mereka terpental ke langit-langit. Sebelum pertandingan sesungguhnya dimulai, Satoshi memohon agar diizinkan bertarung melawan Ryuji juga. Satoshi memilih Totodile untuk menghadapi Lanturn Ryuji. Keduanya berhasil menghindar dari serangan satu sama lain. Lanturn kemudian menggunakan Supersonic yang menyebabkan Totodile terbalik. Kemudian Lanturn melancarkan takedown yang membawa Totodile keluar dari dalam air dan dijatuhkan lagi dari ketinggian yang sangat. Kasumi memperingatkan gaya bertarung Satoshi tidak cocok dalam pertandingan bawah laut seperti ini. Hal ini terbukti begitu Lanturn melancarkan combo, spark, dan takedown untuk mengalahkan Totodile, memberi kemenangan kepada Ryuji. Takeshi memberitahukan bahwa Ryuji lebih berpengalaman daripada Satoshi kalau bertarung di dalam air. Berikutnya barulah pertandingan antar Kasumi versus Ryuji dimulai. Kasumi secara tak sengaja memilih Psyduck yang keluar dengan sendirinya. Namun setelah menyadari bahwa ia berada di bawah air, Psyduck yang panik berusaha mencapai tepi kolam.
Akhirnya pertandingan pun diulang, dengan Kasumi memilih Golden sementara Ryuji memilih Quillfish. Golden menggunakan agility untuk menghindari tackle Quillfish, lalu mendaratkan horn attack padanya. Saat Golden menggunakan supersonic, Quillfish mengabaikan efeknya dan menembakkan pin missile. Serangan itu bisa diatasi Golden dengan memutar ekornya, tapi Quillfish menindaklanjuti dengan pin missile yang dilancarkan dari arah belakang. Dengan satu kali takedown saja sudah cukup untuk mengalahkan Golden tadi. Kasumi menggantinya dengan Corsola yang akan berhadapan dengan Mantine. Mantine melancarkan supersonic yang bisa ditahan Corsola lalu menerjang maju dengan tackle. Mantine membalas dengan wing attack yang masing-masingnya memberi damage yang lumayan. Akan tetapi Corsola bisa bangkit dengan ability recover. Dan dengan stamina yang penuh, Corsola bisa mengkombo spike cannon dan tackle untuk mengalahkan musuhnya. Di tengah-tengah pertandingan yang seru itu, Tim Rocket tiba-tiba muncul dengan robot kepiting raksasa. Totodile dan Quillfish mencoba menghentikan robot tersebut, tapi Tim Rocket meningkatkan daya hisapnya, sehingga kedua Pokemon tersebut tertangkap. Kasumi memerintahkan Corsola menyerang lengan robot, akibatnya pusaran mengarah ke atas, dan menangkap Psyduck yang sedang bersantai. Kasumi mendorong Pokemonnya, mengorbankan dirinya untuk ditangkap. Ryuji yang ingin menolong juga ikut-ikutan tertangkap. Setelahnya Tim Rocket menghilang dari pandangan mereka. Satoshi dan Takeshi dengan cepat menemukan Tim Rocket berkat bimbingan Shiny Knockowl. Di saat baru saja akan bertarung, Psyduck yang marah maju untuk menghadapi Tim Rocket. Arbok dan Victory Bell mulai mengeroyok Psyduck. Kasumi malah meminta Tim Rocket untuk terus menyerang. Dengan sakit kepala yang hebat, Psyduck mampu menggunakan Confusion, membuat musuhnya terpental ya guys ya. Kemudian Psyduck menggunakan Psikis untuk menerbangkan Tim Rocket ke langit-langit. Sesudahnya Ryuji mengomentari kemampuan Psyduck, yang kalau digunakan dalam pertandingan tadi tentu saja Ryuji yang akan kalah. Mereka pun menyepakati pertandingan tadi berakhir dengan seri. Ryuji juga mengakui Kasumi sebagai orang yang tangguh. Dan ketika Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka, Ryuji memajang foto bersama Kasumi, menaruh rasa hormatnya kepada orang itu juga.